Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini, subuh hari Jumat ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena itu, bisa saja ada orang yang berdekatan rumahnya dengan masjid tapi tidak melihat pintu masjid. Di sisi lain, yang sempat melangkahkan kaki, terkadang walaupun dari tempat yang jauh, tentunya ini menunjukkan iman dan pembuktian sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah subuh dan majelis pengajian rahimakumullah. Kita sekarang ini sementara menyaksikan pemberangkatan jamaah calon haji. Bahwasanya menunaikan ibadah haji adalah dambaan semua muslim. Impian kita semua. Ditandai itu terutama masyarakat Bugis Makassar. Kapan ekonominya sudah mapan, maka yang pertama itu adalah haji. Itu cita-cita pertama. Sementara yang mendapat kuota untuk berangkat berdasarkan ketentuan dari pemerintah Saudi Arabia hanya 1 dari 1.000 orang. Hanya 1 per mil, artinya per 1.000 dalam setiap tahun. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa yang berangkat itu nanti bisa berangkat yang 1.000 ini selama 1.000 tahun. Masih agami bangun rutah. Oleh karena itu, tentunya tidak mungkin akan semuanya melaksanakan haji. Untunglah ada namanya umrah, yang setiap waktu bisa dilaksanakan dan berlaku sepanjang tahun. Tetapi bagi yang tidak berangkat, tidak usah berkecil hati. Karena ternyata begitu banyak keutamaan-keutamaan yang disimpankan Allah bagi hamba-hamba yang tidak berangkat. Sisa menjadi pertanyaan, apakah kita ini termasuk hamba-hamba yang pencinta kebaikan atau tidak? Kalau memang kita ini termasuk hamba-hamba yang pencinta kebaikan, tentunya kita tidak akan menyanyiakan untuk memperoleh, untuk merebut keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan bagi kita yang tidak berangkat. Yang pertama ialah
melakukan amal saleh 10 hari pertama Zulhijjah. Berbagai amal saleh, baik dalam kaitan hubungan kita dengan Allah maupun dalam kaitan hubungan kita dengan sesama, juga dalam hidup. Ternyata melakukan amal-amal saleh dalam 10 hari ini, 10 hari pertama, itu lebih tinggi nilainya daripada jihad. Ini menurut riwayat Imam Bukhari, At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Terkecuali kalau seseorang syahid dan tidak kembali, baik dirinya maupun persenjataannya, perlengkapannya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Ma min ayyamin", tiada beberapa hari, "al-amalu salihu biha", amal-amal saleh padanya, "ahabbu ilallah", yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, "min hadhil ayyam", daripada hari-hari ini, yakni ayyamul asyr, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Tiada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah untuk kita melakukan amal saleh yang melebihi daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Sampai ulama mengatakan, kalau Anda ditanya hari-hari apa yang paling afdal dalam setahun untuk melakukan amal-amal kebaikan, jawabannya ialah 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi kalau Anda ditanya malam-malam apa yang paling tinggi nilainya, yang paling afdal untuk kita melakukan amal-amal saleh dalam setahun, jawabannya 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan adalah malam-malam yang paling afdal untuk kita melakukan amal-amal saleh, sementara 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal untuk kita melakukan amal-amal saleh. Maka ketika itu sahabat bertanya kepada baginda, "Walal jihadu fisabilillah", apakah amal-amal saleh yang kita lakukan 10 hari pertama Zulhijjah itu mengalahkan jihad fisabilillah? Nah, cauk garo ya rumuruk para sakbele kala, beliau menjawab, "Walal jihadu fisabilillah", juga mengalahkan jihad fisabilillah, illa, terkecuali, rajulun haraja binafsi wa mali, seseorang yang keluar berperang dengan perlengkapan sendiri, summalam yarji min zalika bisyai, kemudian tidak ada sama sekali yang kembali. Coba, jihad lebih afdal daripada haji. Kalau 10 hari pertama ini lebih afdal daripada jihad, berarti 10 hari pertama ini buat kita yang tidak berangkat haji lebih afdal daripada haji. Karena jihadnya lebih afdal daripada haji, sementara ini lebih afdal daripada jihad. Terkecuali kalau tidak ada yang kembali, kalau syahid. Lalu di antara amal-amal saleh itu yang terkait dalam hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, apa contohnya?
Nabi menyebutkan, ma min ayyamin adzamu indallah. Tiada beberapa hari yang paling agung di sisi Allah. Wala haqqillallah, dan tidak ada yang paling dicintai Allah. Al-amalu fihinna, amal pada hari-hari itu, min ayyamin asyar, daripada 10 malam, 10 hari pertama Zulhijjah. Ini riwayat At-Tabrani. Lalu fa'aksiru fihinna minat tasbih wa tahmidi wa tahlili wa takbir. Fa'aksiru, perbanyaklah, fihinna, pada hari-hari itu diperbanyak apa? Minat tasbih, perbanyak tasbih, wa tahmid, perbanyak tahmid. Perbanyak tasbih, membaca subhanallah, wa tahmid, membaca alhamdulillah, wa tahlil, membaca la ilaha illallah, wa takbir, dan membaca Allahu Akbar. Ya muahi si matai lesho ewe. Ini contohnya amal yang diperintahkan Rasulullah untuk diperbanyak pada 10 hari ini. Makanya saya katakan, hampir barangkali setiap masjid itu punya majelis taklim ibu-ibu, punya baju seragam, kadang-kadang juga dilengkapi dengan kasidah. Hal macam inilah yang perlu diprogramkan untuk melakukan zikir. Umpamanya saja, setiap selesai salat asar, setiap hari dalam 10 hari ini, jadi lokamana ni mak berjamaah, selesai zikir-zikir barang setengah jam, saja 1 jam, sudah oke. Jangan nanti mau pilkada baru berzikir. Sesudah pilkada selesai zikirnya. Ya roh, zikir politik ya roh. Yang ikhlas itu yang kita lakukan secara rutin, itu membuktikan ikhlas. Kita lakukan secara rutin, dalam situasi apa saja kita lakukan. Alhamdulillah, kita syukur banyaknya majelis taklim, tapi itu sepertinya tidak ada program. Seperti ada program yang paten. Dalam setiap tahun ini apa yang dilakukan, di sini apa yang dilakukan, di sini apa yang dilakukan. Hanya insidentil. Apa kata Nabi, di sinilah hari-hari yang paling mulia untuk kita melakukan amal-amal saleh. Selain daripada itu, jangan lupa puasa, terutama pada hari Arafah. Pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Tapi puasa ini tidak disunatkan bagi orang yang sementara berada di padang Arafah. Karena keberadaannya di sana melakukan wukuf, itu sudah sangat luar biasa keutamaannya. Tapi ini keutamaan diberikan kepada mereka yang tidak berhaji. Apa kata Nabi? Man sama yauma Arafah, siapa yang puasa pada hari Arafah, ghufir lahu zambu sanataini mutatabi'ataini, diampunkan baginya dosa 2 tahun berturut-turut. Nigi-nigi mapuasanya sona rafaya dan pengengi nakunai dosa 2 tahun siola-ola. Jadi kita nanti insyaallah puasa. Kemudian ada juga hal yang perlu diketahui oleh jamaah.
apalagi imam kayak gimana tau naruh bahwa untuk hari raya kita itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Rasulullah SAW bersabda dalam salah sebuah riwayat mengatakan, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasi hari-hari lebaranmu itu dengan takbir. Lalu di mana tempatnya? Ini yang saya katakan perlu diketahui oleh jamaah dan apalagi yang namanya imam. Ternyata beda waktu takbir antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Beda waktu takbir antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri tempatnya di antara salat maghrib dan salat isya, antara salat isya dengan salat subuh, antara salat subuh dengan salat id. Sudah itu selesai. Jadi artinya hanya pada malam lebaran. Dan tidak dijadikan zikir sesudah salat. Ini yang perlu diketahui oleh imam. Jadi setelah melakukan salat sunat baru zikir pada malam lebaran untuk Idul Fitri. Tidak dijadikan pengganti zikir sesudah salat. Sesudah salat maghrib, sesudah salat isya, sesudah salat subuh. Nanti mulai pada malam id dan berakhir setelah kita salat. Suatu kita sudah takbir ihram, selesai sesudahnya itu. Sementara untuk Idul Adha, ini yang kita hadapi. Untuk Idul Adha mulai subuh, salat subuh Arafah, yang mana hari puasa kita tadi itu, hari Arafah, hari puasa kita, dimulai setelah salat subuh dan menjadi pengganti zikir. Jadi pura bersel lagi mange Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengganti zikir. Ingat imam, sesudah salat subuh hari Arafah dan setiap selesai salat dan nanti berakhir pada hari keempat Idul Adha, sesudah salat asar, disitulah berakhir, yaitu pada waktu pemotongan hewan kurban. Setiap selesai salat. Dan juga ditambah dengan takbir antara salat pada malam lebaran. Jadi ini yang banyak takbirnya. Saya ulangi, untuk Idul Adha yang kita hadapi nanti ini, dimulai takbirnya sesudah salat subuh hari Arafah.
dengan menjadikannya pengganti zikir salat. Setiap selesai salat sampai selesai salat asar hari keempat dari hari Lebaran. Napa ni kurang cakup? Oleh karena itu, bagi masyarakat Arab, Idul Fitri itu dianggap sebagai hari raya kecil, dan Idul Adha yang dianggap hari yang besar. Sigilingan ini, ya ini Idul Fitri ya ire kemaraja nah sebab pura ke jemaah puasa elok ke balas dendang mak gesok Itu orang Arab kalau habis Idul Fitri itu bangke-bangke minanre. Tanah burasa nek bu, tanah ketupat, tanah bokong, bangke-bangke min, beparako minanre. Ya, pura tu malah kasana, malah karoban apa nih si gesok manre. Sama juga mereka masak nasi itu yang dikasih garam, nasinya dikasih minyak samin, dikasih namanya syariah seperti suun itu tapi warnanya coklat, itu dikasih kalau masak nasi. Hampir mirip dengan nasi goreng kita. Tetapi dagingnya tidak ada apa-apanya, tanpa rempah-rempah, tanpa garam. Jadi pernah saya diundang di rumah seorang karek Mesir. Ini tahun 71 ketika saya tiba di Mesir. Dulu itu ada karek-karek yang dikirim Azhar bulan Ramadan untuk mengaji, pindah-pindah masjid. Ini kena Makassar, ujung pandang. Lalu diservis oleh Pak Patompo, diikutkan kameraman untuk mengikuti semua kegiatannya di setiap masjid, difoto, kemudian dialbumkan. Nah setelah selesai, ya dikasih hadiah albumnya itu, berisi tadi itu kegiatannya, bersama-sama dengan radio kaset, ya masih pakai pita itu. Alangkah senangnya. Dan gara-gara itu setelah kembali ke Kairo, dicari di asrama Azhar, siapa di sini mahasiswa dari ujung pandang? Ditanyakan kita. Maka kita ketemu, diundang pergi ke rumahnya. Pertama dikasih keluar semua keluarganya, istrinya, anaknya 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Laki-laki sudah pemuda, perempuannya sudah cewek, sudah remaja. Lalu cerita, dia sampaikan kepada keluarganya, katanya keluarga mereka ini semua yang melayani saya ketika ke kampungnya, yang memberikan servis yang luar biasa kepada saya ketika pergi kampungnya. Nah ini disegi dia tinggal kung kasih kampota ma pugau deceng biasa tuh na cuy reki ini biasa na cuy reki makunya makuto ku kapugau ja.
Lalu diperlihatkan itu, ini kasetnya, ini albumnya. Dan dikatakan kepada kita di sini menurut adat, menurut tradisi, tidak boleh perempuan itu keluar kalau ada tamu. Tidak boleh. Orang Arab itu tidak boleh keluar perempuannya kalau ada tamu. Tetapi karena saya menganggap kalian itu sebagai keluarga saya, maka saya kasih keluar. Saya punya istri, saya punya anak. Dan perkenalkan, ini ibunya, ini Muhammad, ini Ahmad, ini Fatimah, ini Zainab. Kemudian sesudah itu diundang lagi untuk makan siang. Nah, waktu diundang, saya katakan, nanti saya masak nasinya. Lalu ditanya, kamu bisa masak? Insya Allah. Tiba saatnya datang, saya dipersilakan masuk dapur, ambil beras, kemudian cuci, kasih air, naikkan di atas kompor. Setelah mendidih, maka diaduk, ya kemudian dikecilkan apinya, tutup. Dia selalu datang, ini istrinya selalu datang melihat. Kamu kasih apa? Kamu kasih apa? Kamu kasih garam? Tidak. Kamu kasih samin? Tidak. Kamu kasih syariah? Tidak. Oh, ini nasi orang sakit di rumah sakit. Jadi ya ronan reta ini nanti na to malah saya kita nara. To malah saya mi fande na lima pakuro. Yang belum, yang plain, yang tidak ada apa-apanya. Alena ya turun atau kaman rupana na taruang nandena, tapi daging nade garam panah. Jadi terbalik betul. Kalau kita ya nasinya yang polos, nanti dagingnya itu macam-macam. Apakah mau dipanggang, dibakar, atau mau dimasak dengan bumbu-bumbu macam-macam. Makanya mereka bisa makan daging banyak-banyak karena tidak ada hambar. Hambar. Kalau kambing seekor itu, ya tidak cukup 10 orang itu sudah banyak. Pernah Umi mengadakan pelatihan guru-guru bahasa Arab di mana mendatangkan 8 orang dari tanah Arab. Suatu ketika dipotongkan kambing karena ada tempatnya khusus dipotongkan kambing. Setelah selesai disembeli, dikuliti, dia katakan kepada panitianya, sudah. Terima kasih. Pergi. Biar kami selesaikan. Walhasil kira-kira jam 2 panitianya sudah mengatakan purani romandre tentu mega sesana nasaba arwah misi bawa nasi kaju bembe maka datanglah tahu-tahu masuk diperiksa masuk ke dapur lihat periuk kosong lihat ini kosong hanya tempat sampah di situ berserakan tulang-tulangnya. Si kaju bebek narobi papurai. Ya ini kasih si kaju bebek saya di kampung. Mak baca doang si kaju bebek si kampung. Ya Allah, hadirin. Nah jadi ini tadi ingat waktu takbir antara Idul Fitri dan Idul Adha ada beda. Sementara untuk jamaah haji sejak ia berniat untuk niat haji, maka sejak itu talbiyah ke Arafah talbiyah, dari Arafah ke Musdalifah talbiyah, dari Musdalifah ke Mina talbiyah, sampai pergi melontar pertama Jamratul Aqabah yang ketiga langsung, bukan 1 2, yang ketiga itu dengan talbiyah.
Nah, setelah selesai itu pulang. Nah, pulang itu sudah hari ke-10, hari Id. Karena kita berada di Musdalifah itu malam Id, malam 10. Kita di Arafah kan hari ke-9. Malamnya berangkat menuju Arafah, menuju Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Jadi ke Minanya sudah masuk hari ke-10, sudah hari Id di tempat kita. Salepar nih. Nah, ini jamaah haji masuk tadi dengan talbiyah, setelah pulang terganti dengan takbir. Jadi waktu pulang dari Mina, melontar pertama itu sudah berlakulah takbirnya itu sampai juga nanti di hari keempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandren ibu rasa tahu kampungnya. Diingatlah itu. Kita di sini kan sudah siang, sudah lebaran. Lalu keutamaan takbir itu ialah, kata Nabi, man ahya lailatal idil fitri wa idil adha. Barang siapa yang menghidupkan Idul Fitri, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya pada waktu hati-hati manusia mati. Jadi di sini Nabi ada menyebutkan suatu penyakit yang menimpa manusia. Suatu penyakit yang menimpa manusia yang tidak ada dalam kamus kedokteran. Namanya amati ngengati, kematian hati. Bagaimana kalau orang ditimpa kematian hati? Yaitu manakala seseorang tidak bisa menggunakan penglihatannya untuk melihat kebenaran, sampai tidak bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Manakala seseorang tidak mampu menggunakan pendengarannya untuk mendengar kebenaran, maka rani ugi mak buta taru. Mak buta taru itu buta mataru. Artinya seolah-olah dia itu tidak melihat, tidak mendengar. Apa saja mau dilakukan. Maka ketika itu, maka ia telah ditimpa penyakit yang namanya kematian hati. Nah, perlawanan pencegahnya ini takbir pada malam Id, memperbanyak takbir pada malam Id. Hadirin hadirat, inilah bahasan kita pada subuh hari ini. Insyaallah nanti pada berikutnya kita akan lanjutkan. Wabillahi taufik wa irsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.